Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Patricia Jovanka dari kelas SAD dengan NIM 1012488. Di sini saya akan membuat review mengenai buku Ushul Fiqih. Buku ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Satria Effendi M.Zain MA. Nah, oke. Di sini saya akan mereview apa sih isi dari buku ini. Yang pertama kita akan lihat poin-poin dari buku ini. Poin-poin dari buku ini tuh cukup banyak, atau bab-bab yang ada di buku ini tuh cukup banyak. Yang pertama itu ada pengertian usul fikih, objek kajian usul fikih, manfaat mempelajari usul fikih, sejarah perkembangan usul fikih, karya-karya dalam bidang usul fikih, hukum syara, sumber dan dalil hukum Islam, metode istinbat, metode penetapan hukum melalui maqasid, ta'arud dan tarjih, dan ijtihad. Nah, banyak sekali bab-bab atau poin-poin yang ada dalam buku ini. Namun yang pasti setiap karya atau setiap buku itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan buku usul fikih ini. Yang pertama, buku usul fikih ini kelebihannya itu banyak sekali poin-poin dan bab-bab yang ada di dalamnya. Jadi bukunya ini sangat lengkap. Dan selanjutnya kelebihannya itu buku ini tuh dapat dijadikan sumber rujukan akademis karena buku ini tuh banyak dijadikan bahan ajar dan referensi utama di berbagai kampus. Terus buku ini tuh menerangkan bahwa Islam itu sifatnya relevan atau adaptif dengan perubahan dan perkembangan masyarakat di zaman sekarang. Buku ini juga integrasi dengan masalah kontemporer atau dengan isu kontemporer. Jadi buku ini tuh dikenal mencoba menjembatani kajian usul fikih yang cenderung teoris dan klasik dengan masalah-masalah fikih kontemporer. Jadi buku ini tuh relevan untuk perkembangan masyarakat modern. Selanjutnya, buku ini tuh juga berfokus pada maqasid al-syariah. Jadi penulis itu banyak membahas tentang maqasid al-syariah, tujuan-tujuan syariat dan maslahah atau kemaslahatan. Nah, pendekatan ini merupakan gagasan orisinal untuk menata kembali bangunan usul fikih klasik yang kadang kurang menekankan aspek tersebut, khususnya di luar pembahasan kias analogi. Walaupun buku ini tuh banyak sekali kelebihannya, namun pasti ada kekurangannya karena buku ini juga ciptaan dari manusia, jadi pasti ada kekurangannya. Nah, apa sih kekurangan dari buku ini? Kekurangan dari buku ini adalah sifat khazanah yang klasik, yaitu sebagai buku usul fikih meskipun berusaha menyentuh isu modern, namun materi dasarnya itu tetap kental dengan pemikiran literatur klasik. Jadi hal ini mungkin menantang bagi pembaca pemula yang tidak memiliki latar belakang kuat dan di bidang keislaman. Terus keterbatasan penulis. Penulis sendiri dalam pendahuluan karya ilmiah lain sering menyatakan bahwa kesadaran bahwa buku yang ditulis masih banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilafan sebagaimana karya ciptaan manusia. Nah, selanjutnya adalah fokus analisis yang mendalam. Karena fokus pada analisis filsafat dan teori hukum Islam usul fikih, buku ini mungkin lebih cocok untuk tingkat lanjutan mahasiswa atau peneliti ketimbang sebagai pengantar yang sangat sederhana. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.